parah. Ya harusnya ada kesadaran ya, maksudnya nggak ada gunanya sebenarnya sekarang kita mencela atau mengkritisi atau apa, karena musibah kebakarannya masih berlangsung bahkan sampai hari ini udah 3 hari. Tapi ya mudah-mudahan benar-benar bisa jadi pembelajaran bahwa kalau di alam ya kita jangan main-main lah, benar-benar kita menjaga, bukan cuma sekedar tidak membuang sampah sembarangan atau apa yang kita bawa ke selama perjalanan kita itu kita bawa pulang juga dan buang pada tempatnya, tapi kita juga harus benar-benar berhati-hati dalam bermain-main gitu ya, apalagi ada yang hubungannya dengan api gitu, dan ini kan masih masuk musim kemarau gitu, belum jadi pasti tanaman di sana juga masih kering ya, lihat aja nih rumput aja masih kering semuanya kan, udah berminggu-minggu nggak hujan, jadi ya sedih banget pasti. Tapi Bang Darius sendiri ada kenangan indah nggak sih pada saat mengunjungi Bromo, Bang? Oh iya, beberapa kali kan sama keluarga, sama Dona, sama anak-anak, terus sama teman-teman motoran, camping di sana, main trail di sana, ke Bukit Teletabis juga gitu, dan ya sayang banget kejadian gitu. Bang Darius, kemarin juga sempat ke Labuan Bajo sama istri. Ya. Liburan apa seperti apa, Bang? Ya kemarin ada jadwal touring bareng sama The Glen Indonesia, sama teman-teman komunitas, terus Dona nyusul ke Bajo, terus kita dua hari ya di Bajo, 2 hari semalam. Dalam rangka anniversary juga nggak sih, Bang, kemarin? Anniversary nanti Desember, masih lama. Iya, masih lama. Bang, ini kan anak-anak juga kan saat ini sedang belajar di luar negeri, dan Abang juga di Indonesia cuman berdua dengan istri, memanfaatkan quality time, momen-momen pacaran lagi ini seperti apa sih? Sebenarnya bertiga sih. Oh, bertiga. Karena yang paling kecil kan masih di sini. Leo sama Diego aja, yang pertama kedua aja di sana. Ya dengan atau tanpa anak-anak dari dulu memang punya kebiasaan untuk selalu ada momen untuk me time dan pacaran berdua ya. Jadi memang kalau dulu teman-teman mungkin ngikutin sekitar 5-6 tahun lalu, kita pernah ditanya, nih quality time-nya berdua gimana? Ya biasanya kita ngambil yang pendek-pendek, misalnya kayak nonton, misalnya kalau jam malam ya, anak-anak mau tidur, atau sekedar dinner, dan banyak kegiatan lain lah yang bisa dilakukan berdua yang dalam waktu yang singkat dan gak lama-lama ninggalin rumah. Atau biasanya kita setahun sekali atau 2 kali kita short getaway gitu kan, keluar liburan berdua gitu. Atau ajak anak-anak juga, tapi cari yang ada clubhouse-nya misalnya, di hotelnya, jadi kita bisa aktivitasnya bisa masing-masing, anak-anak bisa seharian bisa main-main, kitanya juga bisa me time berdua, dan pas malam atau pagi sarapan kita bisa bareng-bareng juga gitu. Kalau sekarang lebih variasi lagi, selain nonton masih nonton, kita bulan Dona udah bisa motoran, bisa bawa motor sendiri, jadi kadang suka sunmorian berdua. Mungkin ke Dona sendiri suka motor juga karena Abang juga nggak sih suka? Saya sukses meracuni Dona suka motor. Awalnya mungkin ada biasanya kan kalau misalnya cewek kan suka larang-larang nih suami. Mungkin dari Kak Dona sendiri sempet ada kayak gitu gak sih Kak Abang? Enggak sih, Dona dari awal nggak pernah ngelarang ya apapun kegiatannya, karena memang dari awal nikah komitmennya ya masing-masing boleh berkegiatan, asal tahu batasannya tanpa harus terus jadi masalah gitu. Yang jadi problem kan kalau kita main terus lupa sama tanggung jawab kita, lupa sama orang rumah gitu. Jadi karena itu udah jadi komitmen, walaupun mungkin butuh waktu buat beradaptasi dengan ritme yang baru, tapi untungnya smooth aja, dan akhirnya kebangun trust di sana. Dan ketika udah ada trust sebenarnya enak gitu. Jadi aku sekarang kalau mau me time motoran gitu ya, udah bukan minta izin gitu, kita pemberitahuan besok aku motoran ya gitu. Jadi nggak butuh jawaban boleh atau enggak gitu, dan Dona udah tahu, oh ya udah gitu. Dan selama ini puji Tuhan sih selalu aman-aman aja ya, nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu kan. Jadi dia juga percaya, dan karena biasanya kan yang jadi problem itu worry, yang ditinggalin di rumah itu khawatir gitu, nih di perjalanan aman atau enggak gitu ya. Akhirnya kita juga harus belajar untuk ngasih kabar secara berkala gitu kan. Tapi motor pertama yang Adona beli apa, Bang? Waktu suka motor nih? Dona, motornya Dona, Vespa. Oh, Vespa. Iya, Vespa Matic.
Bang, ini kan apa namanya, rumah tangga Abang dengan Kak Dona kan jauh dari pemberitaan miling. Mungkin dari kalian berdua untuk menjaga komitmen satu sama lain itu seperti apa sih nih, Bang? Ya dijaga aja. Ya kan kalau secara teori banyak lah ya, Mm-mm. tapi kan nggak ada satu faktor yang jadi faktor kunci. Jadi memang banyak hal kecil yang harus kita bangun, kita sama-sama kita perjuangkan. Dan itu proses panjang yang menurut kami berdua nggak akan pernah berhenti prosesnya, selalu berproses. Kita bertambah usia ya berproses lagi gitu, dan sama-sama belajar terus gitu. Jadi ya harus komitmen dari dua belah pihak, harus punya keinginan yang sama dulu. Oke, terima kasih, Terima kasih. Bang Darius. Kita soal peristiwa balita yang bisa selamat dari kecelakaan di Lampung sama truk dan mobil Volt. Iya, itu sih mukjizat ya. Maksudnya kalau sempat lihat sih videonya, itu cukup parah dan itu mukjizat sih kalau menurut gua. Balita dan ibunya ya selamat, itu mukjizat banget, dan ya bersyukur masih dikasih perlindungan dan keselamatan, dan mudah-mudahan bayi dan ibunya bisa tegar dengan menghadapi dan melewati situasi seperti itu, dan si bayinya juga bisa tumbuh jadi manusia yang baik dan berguna, bermanfaat buat sekitar. Boleh doa buat si balita tersebut gimana nih, Bang? Ya didoakan yang terbaik, semoga masa depannya juga baik, dan itu tadi ya selain jadi pribadi yang terbaik, versi terbaiknya dia ya, harusnya biasanya kalau orang udah ngelewatin miracle yang seperti itu tuh dia punya purpose yang lebih, hadir di sini tuh punya tujuan yang lebih gitu, dan mudah-mudahan tujuan itu salah satunya adalah untuk manfaat orang-orang yang juga membutuhkan. Biasanya kan Tuhan bekerja seperti itu ya, kalau yang gue percaya. Bang, timnas kan besok sama Turkmenistan. Besok kalau malam ini? Besok. Besok ya? Ah. Selasa ya? Iya, tanggal 12. Ini hari apa? Senin? Senin masih tanggal Senin, 11. ya. Gimana nih Bang harapannya buat timnas besok? Ya harapannya pasti bisa menang. Harapannya bisa menang karena kemarin lawan Taiwan kan mungkin levelnya udah beda ya, dan sejujurnya sih happy sih ngeliatnya, dan mudah-mudahan tren positif ini bisa dilanjutkan gitu, pemain bisa fit, bisa fokus, nggak terlena dengan hasil yang sangat positif kemarin, dan bisa menghadapi match besok lawan Turkmenistan dengan all out dan kasih yang terbaik. Kira-kira prediksi skor berapa nih Bang? Waduh, kalau prediksi susah ya, cuma mungkin nggak semudah lawan Taiwan lah kemarin. Oke, mungkin harapannya buat performa dari timnas yang sekarang kan semakin membaik nih. Mungkin buat timnas kedepannya nih harapannya gimana nih Bang? Iya, gue selalu percaya progres jangka panjang ya. Jadi nggak ada yang instan di olahraga apalagi, dan dengan kehadiran salah satu pelatih kepala yang dikasih kesempatan cukup panjang, walaupun mungkin kalau dari segi prestasi belum menghadirkan prestasi yang kita harapkan, tapi progres yang dinilai oleh federasi membuat dia bisa terus menerapkan dan memperbaiki program yang sudah dia jalankan gitu, dan ini satu hal yang positif dan mudah-mudahan bisa terus dipertahankan untuk jangka yang panjang gitu, karena kita bisa lihat dalam 10 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir perkembangan sepak bola Indonesia semakin positif. Akhirnya kita bisa dapat gelar lagi di level yang lebih senior gitu kan. Dan mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan. Pemain-pemain kita udah mulai bermain di level Asia, bahkan ada masuk di Eropa yang benar-benar dari Indonesia ya, bukan naturalisasi atau bukan diaspora gitu, tapi berangkat keluar untuk bermain di sana. Walaupun ada yang balik lagi, tapi ada yang berangkat juga gitu, dan harapannya ini terus seperti itu, karena itu yang bisa menaikkan level permainan timnas pada akhirnya sebagai muara dari pembinaan kan, dan liganya juga semakin membaik, semakin kompetitif, klub-klub punya standar yang semakin tinggi dalam menerapkan latihan dan gaya bermain di lapangan saat pertandingan. Jadi ini membangun ekosistem yang tidak mudah dan memang harus dijalankan secara persisten dan dengan komitmen yang baik untuk jangka yang panjang.
Berarti yakin masuk ke AFF ini ke depannya. AFC iya. ya harusnya ya dengan kapasitas yang sekarang harusnya timnas U23 ini punya kemampuan untuk lolos ke putaran final AFC nanti. Dan kalau semua pemain juga punya komitmen untuk menjaga kondisi dan terus meningkatkan performa, masih ada waktu untuk naikin levelnya lagi, ya harusnya di putaran final nanti juga bisa menampilkan satu permainan yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Dulu Bang, ucapan dukungannya Bang. Untuk Garuda Muda kita, semangat, berikan yang terbaik untuk kebanggaan Indonesia. Audio Jungle.